Nah, ini tinggal kita tekan saja. Nah, kembali lagi di channel Jago Listrik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang TOR. Nah, TOR itu adalah singkatan dari Thermal Overload Relay. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja TOR, fitur-fitur pada TOR, bagaimana men-setting TOR, dan apa itu TOR ya, secara lengkap. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, seperti teman-teman lihat pada layar, TOR itu bermacam-macam mereknya dan tipenya. Ada yang merek Schneider bentuknya begini, ada yang Siemens bentuknya begini, dan lain-lain. Tetapi intinya cara kerja dan fungsinya itu sama saja. Nah, TOR ini diciptakan khusus untuk mengamankan motor pada rangkaian kontrol. Nah, motor itu sangat perlu adanya pengaman beban berlebih ya, atau overload. Nah, misalkan tidak ada TOR apabila terjadi beban lebih, nah motor tersebut bisa saja berasap atau lebih parahnya meledak. Karena beban atau load yang ditanggung oleh motor tersebut sangat berat. Maka dari itu aplikasi TOR ini sebagai pemutus di saat beban sudah melewati batas maksimum motor. Jadi bisa kita katakan fungsi TOR itu sebagai proteksi beban lebih overload yang bekerja dengan memutuskan aliran listrik ke motor. Dan kerja TOR ini bergantung dari elemen bimetal yang mengalami panas ketika terjadi beban lebih dan setelah itu memutuskan listrik yang menuju motor. Nah, pada TOR sendiri itu ada beberapa fitur. Nah, ini yang pertama, ada kontak utamanya. Seperti kontak TOR juga mempunyai kontak utamanya. Nah, pada kontak utama ini dilewati arus dari sumber ya. Bisa 3 pas maupun 1 pas. Nah, bagian atas itu adalah kontak utama input L1, L2, dan L3. Sedangkan yang di bawah itu kontak utama output T1, T2, dan T3. Nah, bagaimana pengaplikasian TOR ini? Nah, TOR ini bisa kita hubungkan setelah kontak TOR. Nah, TOR ini ada bisa kita hubungkan langsung melekat ke kontak TOR, ada juga terpisah dihubungkan dengan kabel. Nah, ini contoh yang langsung. Nah, contohnya begini. Nah, jadi TOR ini langsung dihubungkan ke output kontak utama, kontak TOR T1, T2, dan T3. Selanjutnya itu ada tombol reset. Nah, tombol reset ini berfungsi apabila TOR ngetrip, dan untuk mengembalikan TOR itu seperti semula fungsinya kita harus menekan tombol reset. Selanjutnya ada tombol trip test. Nah, tombol trip test ini berfungsi untuk mengecek kondisi TOR itu sendiri dalam keadaan baik atau rusak. Apabila kita geser tombol T ini ke arah kiri, apabila motornya mati atau kontak bantunya berubah, maka dapat dikatakan TOR ini dalam keadaan baik. Tetapi apabila tidak tripping, kita geser tombol T ini, berarti TOR-nya sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, di bawah tombol trip test itu ada H dan A. Nah, H dan A ini adalah cara reset TOR setelah tripping ya. Nah, ini kita bisa pilih H atau A ya. Kalau H itu adalah manual, jadi kita meresetnya dengan menekan tombol reset. Tetapi kalau kita pilih A, itu otomatis. Jadi TOR ini akan reset sendiri setelah TOR ini ngetrip. Nah, selanjutnya ada tombol stop. Nah, tombol stop ini berfungsi untuk menstop kerja motor atau bisa juga untuk mengecek kontak bantu NO NC TOR-nya. Nah, selanjutnya di sini ada current setting. Nah, ini current setting. Nah, current setting ini digunakan untuk men-setting arus maksimum yang dapat melalui TOR ini. Nah, ini bisa kita setting dengan memutar selektor ini ya, dengan obeng kecil minus. Nah, misalnya kita setting ke angka 9. Berarti kalau arus yang melewati TOR ini di atas 9 ampere, misalkan 12 ampere, maka TOR ini akan ngetrip. Nah, selanjutnya ada kontak bantu seperti kontak TOR. TOR juga mempunyai kontak bantu. Nah, di mana kontak bantu ini akan berubah apabila TOR-nya ngetrip ya. NO menjadi close, NC menjadi open. Nah, ini yang pertama ada kontak bantu normally close, NC, di mana inputnya 95 dan outputnya itu 96. Nah, selanjutnya ada kontak bantu normally open, NO, di mana inputnya 97 dan outputnya 98. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara men-setting arus pada TOR-nya ya. Nah, sebelum kita men-setting arus pada TOR, kita harus menghitung dulu settingan TOR-nya. Nah, ini ada cara menghitungnya di sebelah kanan.
Ini contohnya kita menggunakan motor 1 pas 220 volt dengan spesifikasi 0,75 kW dan ampernya 5,21 ampere. Nah, ini kita masukkan ke rumus pertama, Tor sama dengan A dikali 10%. Nah, A ini kita ambil dari spek motornya 5,21 ampere dikali 0,1 atau 10%. Didapatkan 0,521 ampere. Lalu kita masukkan ke rumus settingan tornya. A ditambah tor yang ini tadi. Nah, jadi dihasilkan 5,21 ditambah 0,521 didapatkan settingan tornya 5,731 ampere. Nah, ini bisa kita setting nanti ke 5,731 ampere. Ini posisinya masih di 4 ya. Ini akan kita putar ke 5,731. Nah, ini seperti ini caranya. Obeng minus ditaruh di sini, lalu kita putar ke arah 5,731. Nah, sudah ke 5,731. Nah, ini sudah bisa dipasang tornya pada motor 1 pas 0,75 kW dan 5,21 ampere. Oke, bagaimana dengan motor 3 pas? Nah, ini adalah contoh motor 3 pas ya. Cara setting arus tornya. Nah, sama seperti tadi kita settingnya di sini. Nah, kita masukkan rumus dulu. Nah, motor 3 pas ini kita speknya berdasarkan horsepowernya. Di sini ada 15 horsepower ya. Nah, dayanya itu bisa kita perhitungkan 15 dikali 736. Nah, 736 ini adalah 1 horsepower sama dengan 736 watt. Jadi 15 dikali 736 didapatkan 11.040 watt. Dengan konstanta akar 3 kita desimalkan menjadi 1,73. Nah, Kospi-nya standar ya, 0,85. Nah, kita cari arusnya sekarang. Nah, I sama dengan P dibagi 1,73 dikali V, tegangan 3 pasnya, dikali Kospi. Nah, daya P kita masukkan 11.040 dibagi 1,73 dikali 380 volt ya, tegangan 3 pas. Lalu dikali 0,85 didapatkan arusnya 19,75 ampere. Nah, lalu kita masukkan ke rumus tor tadi. A tambah 10% jadi 19,75 ini dikali 10% atau 0,1 didapatkan 1,97 ampere. Lalu kita masukkan ke settingan tor. A tambah tor yang ini jadi 19,75 tambah 1,97 didapatkan settingan tornya 21,72 ampere. Nah, ini seperti sebelumnya kita akan merubah selektor ini ke arah 21,72 ampere. Nah, sama, nah ini kita putar. Nah, sudah ke 21,72 ampere. Maka tor ini bisa digunakan ke beban motor 3 pas. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari tor. Nah, kita lihat ini adalah bentuk fisik tornya dan ini adalah simbol dari tornya, sedangkan ini adalah ilustrasi isi dalam tornya. Nah, ini adalah kontak utamanya 1 ke 2, 3 ke 4, 5 ke 6. Sedangkan ini adalah kontak bantu tornya. 9798 NU, 9596 NC. Nah, pada gambar ilustrasinya kita lihat 135, 246 ini adalah kontak utama, sedangkan NU-nya 9798 dan NC-nya 9596. Nah, sedangkan ini adalah komponen bimetalnya. Nah, komponen bimetal itu melekat pada kontak utama tornya. Jadi apabila arusnya lebih besar dari batas maksimum, maka bimetal ini akan panas dan akan melengkung sehingga menggeser NU NC-nya ini. Nah, untuk jelasnya kita langsung saja ilustrasikan. Ini dalam keadaan normal tornya ya, belum terjadi beban lebih. Nah, ini kita setting dulu. Misalkan kita setting di 20 ampere arus maksimumnya. Nah, misalkan ada beban lebih, arus akan melewati tor sebesar 22 ampere. Nah, ini tentu melebihi batas maksimum yang telah kita setting ya, 20 ampere. Nah, apabila masuk dalam tor, nah maka tor tripping ya. Nah, ini kita lihat yang tadi bimetalnya lurus menjadi melengkung ya, karena sudah panas. Nah, bimetal yang melengkung ini menggeser komponen NU NC-nya ya, yang ini digeser. Jadi sehingga ini kegeser ke arah kiri ya. Nah, ini.
yang sebelumnya ini NO menjadi close. Nah, sebelumnya ini NC menjadi open. Nah, begitu juga kita lihat pada simbolnya ya. Nah, sebelumnya ini NO, apabila terjadi beban lebih, maka ini akan menjadi close. Nah, sebelumnya ini NC, apabila terjadi beban lebih, maka menjadi open, teman-teman. Nah, bagaimana cara meresetnya? Nah, seperti saya jelaskan tadi, kita bisa mereset dengan menekan tombol reset. Nah, ini adalah mode H, itu manual. Jadi kita pilih yang H di sini, lalu kita tekan tombol resetnya. Nah, ini tinggal kita tekan saja. Nah, begini. Apabila saya tekan tombol reset ini, nah ini tombol reset, maka akan menolak bagian dari kontak bantu NO/NC-nya itu, sehingga kembali ke posisi semula ya. Yang NO awalnya close itu menjadi open kembali, yang NC awalnya open itu menjadi close kembali, gitu teman-teman. Oke, sedangkan mode A automatic itu kita tidak perlu menekan tombol resetnya, itu akan otomatis kembali seperti semula setelah tornya ngetrip. Nah, contohnya ini posisi sudah ngetrip ya. Nah, ini NO-nya sudah close, NC-nya sudah open, posisi ngetrip. Nah, ini apabila motornya sudah mati, ini akan balik sendiri secara otomatis. Nah, seperti ini balik sendiri tanpa perlu kita tekan. Nah, NO-nya sudah open kembali, NC-nya sudah close kembali. Nah, selanjutnya ada trip test. Nah, trip test ini seperti saya jelaskan tadi untuk mengecek kondisi tornya masih bisa digunakan atau tidak. Nah, trip test ini bisa kita geser ya. Nah, ini posisinya. Ini kita geser bisa pakai obeng minus kecil. Kita geser ke arah kiri. Nah, apabila saya geser, tornya ngetrip, NO berubah jadi close, NC berubah jadi open, itu berarti tornya masih dalam keadaan baik. Apabila tidak berubah atau motornya tidak mati, berarti tornya tidak baik lagi, tidak bisa digunakan lagi. Nah, kita ilustrasikan. Nah, ini belum saya geser. Apabila saya geser, nah, NO menjadi close, NC menjadi open. Begitu juga di sini. Nah, di sini yang ini awalnya NO menjadi close, dan di sini awalnya NC menjadi open, gitu. Apabila ini terjadi berarti tornya masih dapat digunakan. Oke, gimana dengan tombol stop? Nah, tombol stop itu untuk mematikan motor atau mengecek kontak bantu NO/NC-nya. Nah, apabila saya tekan tombol stop ini, nah begini, otomatis NC-nya menjadi open ya, maka arus dari sumber ke motor akan terputus sehingga motornya akan mati. Nah, di sini juga kita bisa cek NC-nya itu berfungsi atau tidak. Kalau ini berubah, NC-nya menjadi open, nah itu berarti masih dalam keadaan bagus kontak-kontak bantunya. Oke, bagaimana pemasangan tor pada rangkaian kontrol ini saya akan jelaskan secara singkat. Nah, seperti tadi, tor itu bisa langsung kita hubungkan setelah kontak tor. Nah, begini. Lalu ada sumber fasa dan netral. Nah, itu pertama kali masuk ke input kontak bantu NC95 dan keluar dari output kontak bantu 96 NC. Kita hubungkan ke tombol stop NC, lalu kita hubungkan lagi ke tombol start NO, lalu kita hubungkan ke coil A1 kontaktor. Sedangkan coil A2 kontaktornya itu ke netral. Nah, di sini tor sudah bisa berfungsi ya. Nah, apabila saya tekan tombol start, maka di sini arus akan mengalir karena ini NC bisa langsung terhubung ke sisi sebelahnya kontak bantu NC, lalu mengalir karena di sini NC arus mengalir langsung, dan sini NO sudah menjadi close, saya tekan start tadi, lalu arus mengalir ke coil A1 kontaktornya dan A2 terhubung ke netral, maka kontaktornya aktif. Yang L1, T1, L2, T2, L3, T3 yang tadinya tidak terhubung sekarang menjadi terhubung. Nah, sehingga arus 3 pas itu bisa masuk ya dari L1 menuju T1 dan terhubung ke motor 3 pas. Begitu juga L2. Nah, itu dari sumber terhubung ke tor dan langsung ke motor. Begitu juga L3. Nah, begini. Jadi sudah terhubung ke motor. Nah, apabila saya tekan tombol start gini, nah motornya akan bekerja. Apabila saya geser tombol tripnya, motornya akan mati. Jadi kalau saya geser tombol trip atau di sini terjadi beban lebih, maka
tornya akan ngetrip sehingga arus yang dari L1, L2, L3 ini tidak lagi terhubung ke T1, T2 dan T3. Nah, begitu cara kerja tornya. Oke, sekian penjelasan dari Tor, Thermal Overload Relay. Apabila kalian belum paham, kalian bisa komen di bawah. Nah, apabila kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.